Welcome to my channel. Ya, pertandingan antara Indonesia Under-17 dan Korea Utara Under-17 baru saja berakhir. Indonesia harus mengakui ketangguhan Korea Utara dengan kekalahan yang sangat menyakitkan, kekalahan yang sangat mamut, yaitu 6-0. Ya, ini tentu sekaligus menghentikan langkah pasukan pelatih dari Coach Novarianto di babak perempat final. Ya, Indonesia berhasil sebenarnya sangat meyakinkan dengan 3 kemenangan sapu bersih di level atau di fase grup. Ya, di grup C saat itu kita mampu mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0, kemudian kita juga berhasil melibas Yaman 4-1, dan di pertandingan terakhir kita mampu menjinakkan Afghanistan dengan skor 2-0. Ketika harapan semakin meninggi, kita harus menerima kenyataan tidak mampu melewati Korea Utara. Korea Utara memang harus diakui tampil lebih baik, tampil lebih kompak juga, dan mereka juga sangat cerdik dalam mengatur tempo. Indonesia gagal ya untuk memperbaiki rekor yang ditorehkan di tahun 2018. Ya, saat itu Indonesia berhasil juga sebenarnya lolos dari fase grup ke perempat final, tapi saat itu kategorinya U16, tapi di perempat final kita juga saat itu terhenti langkahnya oleh Australia. Tapi tidak mengapa, karena bagaimanapun juga dengan keberhasilan Indonesia Under-17 ini lolos ke fase grup, otomatis kita sudah memegang tiket untuk berpartisipasi ya di Piala Dunia Under-17 yang nanti akan berlangsung 6 bulan dari sekarang, tepatnya bulan November mendatang di Qatar. Jadi kita berharap dari kekalahan yang super besar ini, setengah lusin yang bersarang di gawang Dava, kita bisa mengambil pelajaran ya supaya tidak terulang lagi di Piala Dunia nanti di Qatar, dan tentunya itu akan lebih berat lagi teman-teman, karena levelnya bukan hanya benua Asia tapi juga global dunia, di mana di sana nanti kita akan bertemu dengan ya karakter permainan sepak bola yang lebih berbeda, yang juga lebih tinggi, karena di sana nanti akan ada perwakilan dari Amerika Latin, kemudian juga ada dari Amerika Utara atau CONCACAF, kemudian dari Afrika, dari Eropa, dan bahkan juga dari Oseania. Nah, pertandingan yang berlangsung di King Sports City Stadium ini adalah kompleks stadion di mana saat tim nasional kita bertandang ke Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Di pertandingan pertama sekali kita saat itu bermain 1-1, tapi ini ada di stadion yang di luarnya tempat saat para pemain tim nasional kita melakukan latihan. Disitulah kita melihat bagaimana kesalahan-kesalahan yang dibuat, dan ini harus membuat Coach Nova juga memperbaiki lah nanti jangan sampai terulang. Di antaranya kita bisa lihat dari 2 gol yang tercipta di babak yang pertama. Ya, kalau kita lihat itu sebenarnya bukan dari sebuah set piece yang matang, tapi dari kesalahan para pemain kita sendiri. Saat ada deliver ball, para pemain itu hampir semuanya berfokus ke bola, ball watching, sehingga mereka tidak melihat ada pemain Korea Utara yang kosong, kemudian kita dihukum dengan 2 gol. Nah, memasuki babak kedua, kembali lagi mental para pemain juga terdampak dengan gol cepat yang diciptakan oleh Korea Utara. Memang ada sejumlah pergantian pemain yang dilakukan oleh Novarianto, tapi kelihatannya itu tidak membantu. Kita malah berturut-turut kebobolan yang keempat, kelima, dan juga keenam. Ya, ini tentunya membuat ya katakanlah cita-cita dari Coach Novarianto untuk memperbaiki ya rekor dari tim nasional kita di kelas usia U16 ya saat itu tahun 2018, yang juga terhenti di fase yang sama. Saat itu eranya Rando Ari, Bagus Bagas, dan juga Rini Juliansah itu gagal ya. Saat itu kita terhenti di fase yang sama, gagal dihentikan oleh Australia. Kali ini kita dihentikan oleh Korea Utara. Tapi nggak apa-apa ya, karena masih ada waktu 6 bulan nanti untuk persiapan menghadapi Piala Dunia U17. Ini tentunya juga harus kita apresiasi para pemain sudah memberikan yang terbaik. Tentunya bukan tidak mungkin juga nanti akan ada promosi dan degradasi dari komposisi pemain atau skuad yang akan dibawa Coach Nova ke Qatar nanti. Jadi tidak ada kepastian atau tidak juga
ya nggak mungkin dipanggil kalau memang tadinya di luar skuad ini. Salah satunya mungkin Tristan Ibrahim, pemain yang cukup berbakat dan juga punya potensi untuk membela Indonesia di ajang Piala Dunia Under-17 nanti, yang saat ini sedang menjalani operasi ACL. Semoga cepat sembuh, semoga juga bisa pulih bahkan comeback stronger dan membantu memperkuat tim nasional kita di ajang Piala Dunia U17 mendatang. Nah, teman-teman semua, apapun itu, ini adalah kelas usia, ini adalah kompetisi kelas usia yang paling rendah yang digelar oleh FIFA. U17 itu paling rendah, dan gak usah khawatir, nanti masih ada lagi kesempatan untuk kita bertanding di ajang yang lain, di U19, U21 dan seterusnya. Dan tujuan utama dari kompetisi kelas usia bukanlah juara ya, tapi bagaimana, seperti kata coach Nova Arianto sebelum pertandingan, bagaimana membuat sebanyak mungkin anak-anak ini kemudian bisa berkembang, kemampuan kemampuan individunya, kemudian juga mentalitasnya, endurance-nya dan lain-lain, sehingga nanti mereka bisa naik ke kelas yang gue bilang tadi dan kemudian berujung pada tim nasional senior. Jadi kita mesti appreciate mereka, semangati mereka, jangan sampai mentalitas mereka kendur. Dan bukan tidak mungkin juga ya ada pemain-pemain yang selama ini katakanlah tidak masuk skuad inti atau bahkan di luar skuad yang dibawa oleh Coach Nova ke Saudi Arabia, malah justru bisa berprestasi. Karena ada penelitian yang mengatakan dari tim nasional U17 ini yang nantinya akan bisa melaju terus promosi tembus sampai tim nasional senior itu hanya sekitar 15-20%. Ya, ini sudah empirik. Ya, jadi semoga ini juga harus dipahami dan kita dukung terus mereka, kita semangati. Toh juga mereka sudah mencetak satu tinta emas ya, di mana Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 tanpa melalui jalur kualifikasi. Karena 2 tahun lalu saat itu kita bertindak sebagai tuan rumah, kita lolos karena kita host. Ada wildcard di sana, tapi sekarang ini adalah karena kualifikasi ataupun usaha yang dilakukan oleh Matthew Baker dan kawan-kawan. Nah, teman-teman semua, gue rasa itu aja sedikit update terkait dengan kekalahan Indonesia dengan skor 6-0 dari Korea Utara. Semoga tetap semangat, Evander Florasta dan kawan-kawan, Iputu Panji juga dan semuanya. Perjalanan masih panjang, perbaiki diri, pompa kemampuan, dan sampai jumpa nanti di Qatar dengan kekuatan dan juga mentalitas yang lebih baru dan lebih baik lagi. Alright teman-teman semua, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak, terima kasih yang juga sudah mendukung tim nasional kita, terutama kali ini di level usia 17. Ya, semoga ada persiapan juga yang akan dilakukan nanti untuk tim nasional senior sekitar ya mungkin 1,5 bulan lagi di kualifikasi Piala Dunia round 3. Kita akan menghadapi China tanggal 5 Juni nanti, kita akan fokus ke sana, dan juga 10 Juni menghadapi Jepang di pertandingan terakhir dari grup C. So teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyimak, semoga kalian dalam keadaan sehat. Sampai di video gue selanjutnya dan adios.